Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang kerang hijau. Kerang hijau Pernaviridis atau dikenal sebagai green mussels adalah binatang lunak moluska yang hidup di laut, bercangkang dua dan berwarna hijau. Kerang hijau merupakan organisme yang termasuk kelas Pelecypoda, golongan biota yang bertubuh lunak moluska. Kerang hijau termasuk hewan dari kelas Pelecypoda. Kelas ini selalu mempunyai cangkang katup sepasang, maka disebut sebagai bivalvia. Hewan ini disebut juga pelecis yang artinya kapak kecil dan podos yang artinya kaki. Jadi Pelecypoda berarti hewan berkaki pipi seperti mata kapak. Hewan kelas ini pun berinsang berlapis-lapis, sering disebut lameli branchiata. Kerang hijau juga memiliki nama-nama lokal antara lain Kijing, Jakarta, Kemudi Kapal, Riau, Kedaung, Banten, Biatamako, Maluku Utara. Kerang hijau memiliki sebaran yang luas, yaitu mulai dari Laut India bagian barat hingga Pasifik Barat, dari Teluk Persia hingga Filipina, bagian utara dan timur Laut China, hingga Taiwan. Kerang ini juga tersebar luas di perairan Indonesia dan ditemukan melimpah pada perairan pesisir, daerah mangrove dan muara sungai. Di Indonesia jenis ini ditemukan melimpah pada bulan Maret hingga Juli pada areal pasang surut dan subtidal, hidup bergerombol dan menempel kuat dengan menggunakan benang baisusnya pada benda-benda keras seperti kayu, bambu, batu, ataupun substrat yang keras. Ciri khas kerang hijau terletak pada warna cangkangnya yang menimbulkan gradasi warna gelap ke gradasi warna cerah kehijauan. Kerang ini tidak memiliki kepala, termasuk otak. Organ yang terdapat dalam kerang adalah ginjal, jantung, mulut, dan anus. Jika dibuat sayatan memanjang dan melintang, tubuh kerang akan tampak bagian-bagiannya. Paling luar adalah cangkang yang berjumlah sepasang, fungsinya untuk melindungi seluruh tubuh kerang. Mantel, jaringan khusus, tipis dan kuat sebagai pembungkus seluruh tubuh yang lunak. Pada bagian belakang mantel terdapat dua lubang yang disebut sifon. Sifon atas berfungsi untuk keluarnya air, sedangkan sifon bawah sebagai tempat masuknya air. Insang, berlapis-lapis dan berjumlah dua pasang. Dalam insang ini banyak mengandung pembuluh darah. Kaki pipi, bila akan berjalan kaki dijulurkan ke anterior. Di dalam rongga tubuhnya terdapat berbagai alat dalam seperti saluran pencernaan yang menembus jantung, alat peredaran, dan alat ekskresi ginjal. Kerang berkembang biak secara kawin. Umumnya berumah dua dan pembuahannya internal. Telur yang dibuahi sperma akan berkembang menjadi larva Glossidium yang terlintang oleh dua buah katup. Ada beberapa jenis yang dari katupnya keluar larva panjang dan hidup sebagai parasit pada hewan lain, misalnya pada ikan. Setelah beberapa lama larva akan keluar dan hidup sebagaimana nenek moyangnya kerang itu sendiri. Dalam reproduksinya, hewan ini memiliki alat kelamin yang terpisah atau dioecious, bersifat ovipora, yaitu memiliki telur dan sperma yang berjumlah banyak dan mikroskopik. Induk kerang hijau yang telah matang kelaminnya mengeluarkan sperma dan sel telur ke dalam air sehingga bercampur dan kemudian terjadi pembuahan. Telur yang telah dibuahi tersebut setelah 24 jam kemudian menetas dan tumbuh berkembang menjadi larva, kemudian menjadi spat yang masih bersifat planktonik hingga berumur 15-20 hari. Kemudian benih atau spat tersebut menempel pada substrat dan akan menjadi kerang hijau dewasa induk setelah 5-6 bulan kemudian. Kerang hijau hidup pada perairan estuari, teluk dan daerah mangrove dengan substrat pasir lumpuran serta salinitas yang tidak terlalu tinggi. Umumnya hidup menempel dan bergerombol pada dasar substrat yang keras, yaitu batu karang, kayu, bambu atau lumpur keras dengan bantuan bisus. Kerang hijau tergolong dalam organisme atau hewan sesil yang hidup bergantung pada ketersediaan zooplankton, fitoplankton dan material yang kaya akan kandungan organik. Dilihat dari cara makan, maka kerang hijau termasuk dalam kelompok suspension feeder, artinya untuk mendapatkan makanan, yaitu fitoplankton, detritus, diatom dan bahan organik lainnya yang tersuspensi dalam air adalah dengan cara menyaring air tersebut. Kerang hijau merupakan salah satu biota laut yang mampu bertahan hidup dan berkembang biak pada tekanan ekologis yang tinggi tanpa mengalami gangguan yang berarti. Dengan sifat dan kemampuan adaptasi tersebut, maka kerang hijau telah banyak digunakan dalam usaha budidaya. Pastikan lokasi yang dipilih bebas dari limbah beracun seperti tembaga, seng, merkuri, kadmium, timah dan lainnya. Hindari juga lokasi yang berdekatan dengan sungai untuk menghindari limbah rumah tangga seperti deterjen dan sabun mandi. Limbah tersebut dapat memicu munculnya berbagai bakteri seperti Escherichia coli, Salmonella, dan Shigella yang bisa berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsi kerang hijau. Kerang hijau umumnya dioecious, yaitu induk jantan dan betina terpisah, dan pembuahan terjadi di luar tubuh. Kerang hijau dapat dipijahkan dengan cara menambahkan sperma ke dalam air di tempat pemeliharaan yang sudah matang gonat. Untuk membedakan kerang jantan dan betina dapat dilakukan dengan melihat pada warna gonat.
Gonat kerang betina biasanya berwarna merah hingga orange, sedangkan gonat kerang jantan berwarna krem putih. Pemijahan juga dapat dilakukan dengan cara mengganti air yang lama dengan air yang baru, dengan atau tanpa mengubah suhunya. Telur yang sudah dibuahi, umumnya berbentuk bulat sedangkan yang tidak dibuahi berbentuk lonjong. Pemijahan kerang hijau berlangsung sepanjang tahun. Di Indonesia, puncak pemijahan kerang hijau terjadi pada bulan April hingga Mei, Agustus dan November. Cara budidaya kerang hijau ada 4, yaitu tancap, rakit apung dan rawai. Metode rakit tancap adalah metode yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Cara ini merupakan gabungan dari 2 cara ternak, yaitu tancap dan rakit apung. Caranya adalah dengan menancapkan bambu sampai dasar perairan. Pastikan lokasi rakit sudah dihitung berdasarkan tinggi rendahnya air apabila sedang pasang atau surut. Hal ini penting supaya rakit tidak mengalami kekeringan. Kemudian menempatkan tali kolektor di rakit tancap. Jarak yang direkomendasikan untuk masing-masing tali adalah 1 meter. Dalam waktu sekitar 6 bulan, bisa didapat hasil sekitar 20-25 kg untuk masing-masing tali. Dalam siklus hidupnya, kerang hijau juga menghadapi banyak musuh di alam, di antaranya yaitu rajungan Portunus gurita, oktapus, ikan monacanthus dan bintang laut yang merupakan predator utama dan paling aktif. Pencemaran lingkungan merupakan faktor utama yang dapat menghambat kelangsungan hidup kerang hijau. Kerang hijau mampu bertahan selama 8 jam dalam air bersih yang selalu diganti meskipun tidak diberi makan. Kandungan gizi yang terdapat pada kerang hijau, yaitu terdiri dari 40,8% air, 21,9% protein, 14,5% lemak, 18,5% karbohidrat dan 4,3% abu sehingga menjadikan kerang hijau sebanding dengan daging sapi, telur maupun daging ayam. Meskipun daging kerang hijau hanya sekitar 30% dari bobot keseluruhan daging dan cangkang, tetapi dalam 100 gram daging kerang hijau mengandung 100 kalori yang tentunya sangat bermanfaat untuk ketahanan tubuh manusia. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.